Hai, Shalom. Selamat pagi anak-anak semuanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sila lambai-lambaikan tangan kamu yang ada di rumah. Hai, Shalom. Apa kabar kamu? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik karena kita memiliki Allah yang luar biasa, dahsyat. Yes, yes, yes. Haleluya. Katakan sekali lagi, Yesusku dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Nah, kita berdoa kepada Tuhan, kita serahkan ibadah kita pada hari ini. Oke, mari semua anak-anak yang ada di rumah, kunci tangan, pejam mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, saya pimpin dengan suara kedengaran, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan kasih setiamu yang sentiasa memimpin kami, sehingga pada hari ini kami dapat beribadah sekolah minggu walaupun secara online Bapa, tapi kami tahu Engkau ada bersama-sama kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji memuliakan Engkau dan kami akan membaca firman-Mu dan kami akan bercerita tentang firman-Mu Tuhan, dan urapi setiap anak-anak kecil ini supaya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Beri mereka hikmat pemahaman, hikmat kebijaksanaan, supaya mereka tahu Tuhan akan penceritaan firman-Mu dan menjadi kekuatan bagi anak-anak kecil ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, haleluya. Baik, sebelum kita mendengarkan penceritaan firman Tuhan, saya rindu membawa kita untuk memuji Tuhan. Siapa mau memuji Tuhan? Angkatkan tangan, lambaikan tangan yang ada di rumah. Hai adik-adik semua, oke? Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kasih Yesus itu indah, ya. Saya tahu semua anak-anak tahu lagu ini kan? Oke, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita katakan kasih Yesus indah, oh indah, haleluya, amin. Mari angkat tangan, kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi,
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Amin, haleluya. Terus memuji Tuhan ya anak-anak. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Haleluya, haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Mari anak-anak semua, kita nyanyikan lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Mari anak-anak. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan anak-anak. Terima kasih Yesusku
bagimu Tuhan. Syukur bagimu Bapa yang memberikan berkat yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan. Walaupun kami bernyanyi memuji Tuhan sampai di sini, tapi kami tahu kami terus bersukacita di dalam Engkau, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang dahsyat, penuh ajaib. Kami serahkan Tuhan hati dan pikiran kami serahkan anak-anak kecil ini Tuhan, supaya saat ini mereka memberikan telinga mereka, memberikan hati mereka, memberikan pikiran mereka tertuju kepada firman-Mu. Dan kami serahkan hanya di dalam dan atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak yang ada di rumah katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Shalom semuanya. Sudah bersedia untuk mendengarkan penceritaan firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita. Oke, kita buka Alkitab kita. Kita lihat daripada Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, ya. Kitab Kejadian 43 dan 44 dan Kejadian 45. Dan hari ini kita belajar tentang Yusuf memaafkan adik-beradiknya. Adik-adik, minggu yang lalu kita sudah mempelajari di mana saudara-saudara Yusuf telah datang ke Mesir. Mereka ingin mengambil bahan makanan karena di negeri mereka, yaitu negeri apa? Negeri Kanaan, sudah kehabisan makanan. Mereka datang ke Mesir karena mereka mendengar di Mesir sangat berkecukupan. Mereka datang ke Mesir, dan pada masa itu mereka berjumpa dengan Yusuf. Tapi mereka tidak kenal Yusuf. Tidak tahu kalau itu adalah adiknya. Nah, mereka kembali dari sana, dari Mesir. Tapi sepanjang mereka di Mesir, ya, karena Yusuf mengenal mereka, mereka adalah adik-beradiknya atau saudara-saudaranya. Yusuf selalu bertanyakan tentang adiknya yang bernama Benyamin. Dia selalu bertanya, apakah ini saudara-saudaramu? Masih adakah saudaramu yang lain? Ya, karena pada masa itu Yusuf ingin tahu kalau saudara-saudaranya semua masih hidup. Ya, karena Yusuf kenal mereka. Tapi saudara-saudara Yusuf tidak kenal Yusuf, adik-adik. Tidak kenal sama sekali. Oke. Mereka kembali ke Kanaan dengan membawa bahan makanan yang sangat cukup ya, untuk mereka makan dengan keluarga, anak, istri dan anak-anaknya, dan juga saudara-saudaranya yang lain. Akan tetapi mereka sudah hampir kehabisan kembali bahan makanan. Mereka terpaksa harus balik lagi ke Mesir untuk mengambil bahan makanan. Akan tetapi mereka mengingat apa yang selalu dipertanyakan Yusuf yang ada di Mesir itu, yang selalu bertanyakan tentang Benyamin.
Kalau pada masa itu Yusuf kata, kalau kamu datang lagi ke sini, tolong bawa saudaramu yang lain. Nah, saya ingin berjumpa, kata Yusuf. Ya, saudara-saudaranya itu ingat tentang itu. Lalu mereka meminta izin untuk kembali lagi ke Mesir mengambil bahan makanan. Mereka minta izin kepada ayahnya Yakub. Tetapi mereka meminta izin untuk membawa adiknya bernama Benyamin. Ya, nama adik bungsu mereka yaitu Benyamin. Ya, mereka meminta izin untuk membawa si Benyamin ke Mesir. Ya, pada awalnya ayahnya Yakub tidak memberi izin. Akan tetapi, ya, Yehuda, anak Yakub ataupun saudara Yusuf yang bernama Yehuda, berjanji kepada ayahnya supaya mengizinkan Benyamin. Ya, saya janji saya akan membawa balik Benyamin kembali dalam keadaan selamat. Tolonglah berikan izin untuk kami bawa Benyamin ke Mesir, supaya kita dapat bekalan makanan lagi. Kata Yehuda. Dan saya janji akan melindungi adik. Itu adalah janji Yehuda. Nah, akhirnya ayahnya Yakub memberikan izin adik-adik. Diberangkatkannya lah anaknya yang dikasihinya yaitu Benyamin untuk pergi ke Mesir. Sesampainya di Mesir, adik-adik, Yusuf melihat saudara-saudaranya datang. Dia melihat, dia memandangi semua satu persatu saudaranya itu. Dan terakhir dia melihat adik bungsunya yang paling muda. Dia menangis kegembiraan, adik-adik. Yusuf menangis kegembiraan. Selepas dia melihat adiknya yang bungsu sangat sehat dan dalam keadaan baik. Ya, dia menangis kegembiraan, adik-adik. Dan karena penuh kegembiraan itu, Yusuf mengadakan satu perjamuan makan-makan bersama saudara-saudaranya. Mereka makan, semuanya mereka makan satu meja. Mereka makan-makan, mereka berborak, mereka ketawa, mereka bergembira. Pada masa itu sebenarnya saudara-saudara Yusuf belum lagi kenal siapa Yusuf. Belum kenal lagi. Hanya Yusuf yang tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Nah, selepas mereka makan, saudara-saudara Yusuf meminta izin untuk mereka kembali ke Kanaan. Sesuai janji, mereka sudah membawa adiknya yang bernama Benyamin, dan mereka akan kembali dengan bahan makanan yang cukup. Yusuf tidak menahan mereka. Yusuf memberangkatkan mereka juga untuk mereka kembali ke Kanaan. Akan tetapi Yusuf menyuruh para pengawalnya untuk mengisi semua karung-karung dengan bahan makanan. Dan Yusuf menyuruh seorang pengawalnya untuk meletakkan piala yang sangat berharga, yaitu cawan perak, ya, ke dalam karung adiknya yang bungsu yaitu Benyamin. Kenapa Yusuf melakukan itu? Kenapa, adik-adik? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu kenapa Yusuf melakukan itu? Angkat tangan. Ya, Yusuf mau melihat
eh, bagaimana saudara-saudaranya? Apakah mereka sudah berubah? Apakah mereka masih seperti dulu? Yusuf sengaja meletakkan itu karena Yusuf mau lihat reaksi ataupun apa yang akan saudara-saudara Yusuf lakukan kalau piala itu ditemukan nanti. Oke, Yusuf memberangkatkan adik-beradiknya ya dengan satu rancangan itu ya. Tapi mereka belum sampai lagi ke Kanaan. Dalam pertengahan jalan, Yusuf dan pengawal-pengawalnya mengikuti mereka. Dan di pertengahan jalan, Yusuf memberhentikan perjalanan mereka. Saudara-saudara Yusuf heran. Kenapa Tuhan? Apa yang telah kami lakukan? Kenapa Tuhan menghentikan perjalanan kami? Lalu pengawal Yusuf berkata, Tuhan kami telah kehilangan piala berharganya. Jadi kami mau memeriksa karung-karung kalian, katanya. Lalu saudara-saudaranya mulai ketakutan. Mereka menyuruh supaya diperiksa. Para pengawal-pengawal Yusuf pun memeriksa satu persatu karung tersebut. Ya, mereka pura-pura sejak periksa. Sebenarnya seorang pengawal itu tahu apa yang terjadi, kan? Nah, di saat pengawal itu memeriksa karung kepunyaan Benyamin, di sanalah mereka menjumpai piala berharga itu. Di sanalah mereka menjumpai cawan perak itu. Ya. Dan semuanya terkejut. Dan Yusuf menyuruh Benyamin untuk kembali ke Mesir untuk dipenjarakan. Dan Yusuf menyuruh saudara-saudaranya yang lain kembali ke Kanaan. Akan tetapi adik-adik, saudara-saudaranya itu tidak mau kembali. Mereka tidak mau. Mereka mengikuti Yusuf ke Mesir. Mereka tidak mau kembali ke Kanaan. Mereka ke Mesir. Mereka mengikuti adiknya Benyamin yang mau dipenjarakan. Sesampai di Mesir, Yehuda yang telah berjanji kepada ayahnya itu, Yakub, dia memohon kepada Yusuf, Tuhan, saya memohon, tolonglah bebaskan adik saya Benyamin. Dia tidak bersalah, Tuhan. Katanya. Yehuda membela adiknya Benyamin. Datang Yusuf, kamu kembalilah ke Kanaan. Benyamin akan saya penjarakan karena dia telah mengambil piala berharga saya, kata Yusuf. Datang Yehuda, Tuhan, kami tidak mau melakukan dosa lagi. Dahulu kami sudah kehilangan adik kami yang ayah kami kasihi. Kami cemburu melihat dia. Kami membuang dia. Dan ayah kami sangat menderita. Dan kali ini kami tidak mau melakukan itu lagi, Tuhan. Kami harus membawa adik kami Benyamin pulang bersama dengan kami. Kalau adik kami tidak pulang, kami tidak mau pulang, kata Yehuda. Sebab kami tidak mau melihat ayah kami akan menderita. Di saat itu, Yusuf
tidak dapat menahan lagi adik-adik. Dia menangis. Dia tahu bahwa adik-beradiknya sudah berubah. Adik-beradiknya tidak seperti dulu lagi. Adik-beradiknya tidak pentingkan diri lagi seperti dulu. Adik-beradiknya tidak seperti dulu lagi yang cemburu. Karena Yusuf tahu, Benyamin pun sangat dikasihi bapaknya. Tapi adik-beradiknya tidak cemburu kepada Benyamin. Karena adik-beradiknya sudah berubah. Akhirnya adik-adik, Yusuf pun mengakui kepada saudara-saudaranya, "Sayalah adik kamu, Yusuf, yang kamu buang dulu. Sayalah Yusuf," katanya. Adik-beradiknya semuanya heran. "Betul, sayalah Yusuf," kata Yusuf. "Sayalah Yusuf, adik kamu. Bersyukur kepada Tuhan yang baik yang saya sembah, saya selamat. Dan Tuhan yang saya sembah telah memberkati saya dengan penuh berkelimpahan." Mendengarkan hal itu, adik-beradiknya semuanya menangis. Mereka saling berpelukan. Yusuf pun memeluk saudara-saudaranya. Dipeluknya semuanya mereka menangis. Yusuf bertanya kalau ayahnya masih hidup. Saudara-saudaranya kata, "Ya, ayah kita Yakub masih hidup. Itu sebab saya harus bawa adik kita Benyamin pulang. Karena itulah janji saya." Nah, di saat mereka saling berpelukan, mereka melepaskan rindu. Ya, sudah lama tidak berjumpa. Adik-adik Yusuf telah memaafkan adik-beradiknya. Anak-anak semua, itulah pribadi Yusuf. Pribadi yang sangat baik. Sebab itulah Tuhan terus memberikan perlindungan baginya. Raja Firaun pun dengar kalau ke-11 lelaki Kanaan itu adalah saudara-saudara Yusuf. Apakah Raja Firaun mengusir mereka, adik-adik? Apakah Raja Firaun menyuruh mereka kembali atau mengusir mereka atau memenjarakan mereka? Tidak. Raja Firaun tidak melakukan itu. Akan tetapi Raja Firaun memerintahkan kepada Yusuf untuk menyuruh adik-beradiknya kembali menjemput saudara-saudara mereka yang lain, istri, anak-anak mereka, dan juga ayah mereka, untuk tinggal di Mesir. Karena Mesir tempat bahan makanan yang sangat berkecukupan. Kata Firaun, mereka tinggal di sini dan mereka saya berikan tanah yang terbaik dan mereka akan berkelimpahan. Kenapa Raja Firaun melakukan itu? Raja Firaun melakukan itu karena sepanjang Yusuf bersama dengan Raja Firaun, Yusuf melayani Raja Firaun dengan penuh setia. Yusuf melakukan tugas-tugasnya itu dengan penuh setia kepada Raja Firaun. Itu yang Raja Firaun lihat, kebaikan daripada Yusuf. Nah, sebab itu Firaun menyuruh untuk saudara-saudaranya menetap di Mesir. Lalu Yusuf memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk kembali ke Kanaan, menjemput ayah mereka Yakub dan saudara yang lain, anak-anak mereka, untuk tinggal di Mesir. Yusuf pun memberangkatkan mereka dengan kereta kuda
dengan bahan makanan yang cukup mereka makan, pergi dan balik. Yusuf memerintahkan, kalian tidak perlu membawa apa-apa yang tidak perlu kalian bawa. Tinggalkanlah itu di Kanaan, datanglah kemari. Di sini semuanya penuh kecukupan, kata Yusuf. Yusuf pun memberikan sehelai baju kepada semua saudara-saudaranya. Diberikannya, digantikan bajunya semua dengan baju-baju baru. Dan Yusuf memerintahkan untuk membawa kereta kuda dan juga bahan makanan. Tetapi kepada adiknya ya, Benyamin, yaitu anak bungsu, adik bungsunya, diberikan baju baru sebanyak 5 pasang dan juga uang perak adik-adik. Ya. Yusuf memberikan hadiah itu. Karena Yusuf penuh gembira melihat saudara-saudaranya semuanya dalam keadaan baik. Jadi saudara, adik-adik semuanya yang di rumah, anak-anak yang manis, hal inilah yang perlu kita contohi. Sikap Yusuf yang baik itulah yang kita perlu contoh. Ya. Supaya kita, ya, di mana saja kita berada, kita berbuat baik dan saling memaafkan. Siapa di sini adik-adik yang mempunyai abang atau adik? Seandainya kamu ada abang atau adik yang sentiasa memperebutkan makanan dengan kamu ataupun mainan, jangan marah, jangan benci, ya. Itu adalah firman Tuhan. Mari kita ikuti sikap daripada Yusuf. Berbuat baiklah walaupun kamu dibenci. Adik-adik, Yusuf sudah dilayan dengan tidak baik oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak membalas kejahatan itu. Kan? Nah, itulah yang harus kita lakukan adik-adik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Marilah kita saling memaafkan. Oke? Nah, sampai di sini saja firman Tuhan pada hari ini yang saya sampaikan. Kita sudah belajar tentang Yusuf memaafkan adik-beradiknya. Dan saya minta untuk semua anak-anak yang manis, ambil buku latihan kamu, ya. Kamu buka pelajaran 46. Ya, di sana ada pelajaran 46 dan di sana ada 10 soalan yang perlu kamu jawab. Ya. Jawab 10 soalan tadi berdasarkan cerita yang kita dengar hari ini. Ya, semuanya sudah paham kan yang saya ceritakan tentang Yusuf memaafkan adik-beradiknya? Nah, jawab ke 10 pertanyaan itu berdasarkan cerita yang kita dengar. Oke? Nah, itu adalah aktiviti kita, ya, di rumah. Kita harus jawab semua. Dan ada juga ayat-ayat Alkitab yang perlu kamu salin. Ya, salin. Oke, lakukanlah itu semua ya, adik-adik semua. Oke. Nah, sebagai nasihat saya terakhir, semasa kita tidak sekarang ini kita tidak sekolah kan, adik-adik semua tidak sekolah. Jadi di saat kita cuti ini, mari kita terus membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca firman Tuhan, doa tiap hari,
doa tiap hari, doa tiap hari. Nah, itu adalah perintah daripada Tuhan. Baca firman Tuhan, ya, supaya itu menjadi kekuatan anak-anak semua, ya, kekuatan kita. Oke, di samping kita mengerjakan sekolah yang guru-guru kita beri secara online, kita membaca firman Tuhan. Itu adalah yang terpenting, ya, baca firman Tuhan. Oke? Nah, terima kasih semua atas perhatian anak-anak semua. Oke, terima kasih kamu jawab semua soalan-soalan yang ada di buku activity. Dan sampai di sini dulu ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa sekali lagi. Kita tutup ibadah kita. Kita serahkan hari-hari kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya. Kunci tangan, pejam mata, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kasih setiamu tidak pernah berubah bagi kami. Kami mengucap syukur karena Engkau terus memberikan perlindungan bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih juga untuk perhatian semua anak-anak yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online pada hari ini, Tuhan. Mari urapi mereka, berkati mereka Tuhan. Beri mereka hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan seperti Daniel. Dan berikan mereka hati seperti hati Yusuf, yang sentiasa berbuat baik dan juga saling memaafkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya Tuhan ke tangan-Mu. Berkati kami, berkati ibu bapa kami, dan berkati juga pekerjaan ibu bapa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena menyertai ibadah kami, walaupun secara online Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau menyertai kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk perhatian adik-adik semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kamu. Amin. Shalom.